Yuk, itu apa? Oh, pakai masker. Keselamatan. Bapak-bapak, saudaraku sekalian, pada pagi hari ini kita akan sama-sama berangkat ke Rantau Prapat dalam rangka untuk memperjuangkan daripada hak kebenaran atas nama Desa Pinang Damai itu agar diberkahi dan diridhoi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Seperti apa yang kita sepakati pertemuan kita ini nanti, apa yang kita bicarakan tadi malam, kita mungkin boleh masuk ke dalam ruangan itu sekitar 15 atau 20 orang. Orang-orangnya kita sudah tahu semua. Mungkin kita nanti yang lain, yang di luar, mohon dijaga sportivitasnya, hindari anarkis. Jangan pernah kita menjadi disusupi oleh lawan-lawan kita ya. Oke, selamat berjuang. Ya, ini kami dari masyarakat Pinang Damai, mewakili seluruh masyarakat Pinang Damai, mau menuju ke Polres Labuan Batu untuk menyampaikan beberapa aspirasi kami tentang kasus yang dialami oleh saudara Imam Permadi. Jadi ada sekitar beberapa orang ya. Pas. Ya, ini kami mau berangkat ya. Mendoakan semoga semua berjalan sukses dan sesuai dengan apa yang ingin kami utarakan. Selamat pagi. Video ini nggak ada foto-fotoan. Siapapun tamu yang masuk Polres, Bapak mohon maaf, mohon kiranya jangan keberatan Pak ya. Silakan Pak yang bawa di kartu identitas, tunjukkan Pak dari siapa satu. Orang mulai manual. Rena itu mana tuh? Di luar. Mana dia? Ada yang di luar Pak. Lama itu Pak. Apa? Pak, ini udah jadi konsumsi publik. Ya. Intinya bahwa proses awalnya itu terjadi pencurian. Ya. Itulah ada pencurian. Lalu kedapatan yang dicuri ini Bapak Imam Permadi sepeda motornya, karena dia seorang anggota dewan. Baru ini dibuat di sini Pak.
sementara pencurinya belum ditangkap. Ini hari Minggu kemarin dari Polres datang untuk menangkap Imam Firmadi menuduh adanya hari Minggu ya, Minggu malam ya. Minggu malam. Siapanya belum ditangkap? Siapa nama pelakunya? JP Yono. JP ini pelaku Iya. punya Bapak Imam Firmadi. maksudnya bapaknya apa punya dia? Bapaknya, punya bapaknya. Ini orang tua. Iya. Orang tua daripada Imam Firmadi. Firmadi apa Firmadi? Firmadi. Orang tua Firmadi. Iya. Jadi kondisi penanganan hukum sepengetahuan masyarakat bahwa pelaku pencurian sepeda motor aja belum ditahan gitu. Iya. Tapi Pak Firmania mau ditangkap gitu. Iya. Gitu ya. Terus kalau yang diantara konsumsi publik yang sedang Bapak ikuti, Wah, maksudnya di medsos atau di mana gitu? di media online, media cetak, bahkan media elektronik, Pak. Apa kira-kira intinya? Begini, Pak. Berapa? Itu kalau saya melihat, Pak ya, itu si Jeffrey itu sudah sembuh itu, Pak. Waktu diwawancarai, tapi itu publik sudah seperti rekayasa lah, Pak. Kejadian ini. Ini kan ramuan masa dia, Pak. Hampir putaran, jadi paketnya beda lah. Sudah Pak, kita tahu kalau Bapak di mana tangani? Sudah, Pak. Kan nanti Di mana tangani? di Polres. Kalau untuk penganiayaan di Polres. Yang background pendidikannya itu lebih bagus lagi, bisa kita itu sependapat atau bisa paling tidak sama-sama bisa memberikan pencerahan. Contoh ya, penganiayaan yang dilakukan satu orang dari masa itu misal, penganiayaan yang dilakukan rame-rame, banyak masyarakat sampai saat ini masih beranggapan kalau di unsur pasal jelas ancaman pidana jelas pada ya lebih tinggi di 170 rame-rame. Tapi masih banyak masyarakat beranggapan kalau rame-rame itu nggak disentuh hukum, masa? Oh tidak, jangan sampai begitu. Itulah sering pemahaman seperti itulah sering kurang dicerahkan oleh baik dari kami maupun praktisi maupun teman-teman yang sudah tahu hukum, nggak dicerahkan ini. Ayo katanya, ayo juga. Harusnya tidak. Kalau ada yang mengatakan ayo, jangan. Hukum ada. Itu. Jadi lebih berat hukuman beramai-ramai daripada satu orang. Ya, itu logika. Kenapa? Lebih sakit kalau saya jadi korban pukul bapak dua kan lebih sakit daripada pukul bapak ini aja ya. Jadi gitu juga sanksinya pun ya lebih berat dia karena memukulnya dua. Kalau banyak sekarang ini harus lebih hati-hati lagi. Kenapa? Tidak ada ini ya. Kapan itu diterapkan itu? Kapan dituntut? Ketika dia melanggar memang terpenuhi unsur pasal. Yang kedua, tidak ada alasan pemaaf. Nah, misalnya kalau yang mukul itu rame-rame pun, mati pun orang, kalau dia gila yang rame-rame itu, nggak dihukum itu. Itu contohnya, alasan pemaafnya. Gila, tapi sepanjang nggak gila, siapa yang ada peran di situ, itu kena, gitu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil Pak Wakar, oh Kapolres. Ya Pak. Sorry, cara salamnya agak antik di Indonesia. Jauh dari bilang damai ke sini. Oke, pertama sekali saya mengajak kepada semua untuk menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpah rahmat karunia pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul audiensi yang diterima oleh Pak Waka sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Yang terhormat Bapak Wakapolres, kemudian saya hormati para perwira dari Reskrim, kemudian teman saya dari Intel, kemudian bapak-bapak, adik-adik kami yang dituakan mungkin di masyarakat Pinang Damai yang hadir dalam kesempatan ini. Tujuan audiensi yang diselenggarakan hari ini adalah bahwa masyarakat Pinang Damai melihat bahwa saat ini ada penanganan terhadap kasus curanmor yang ditangani oleh Polsek Torgambang. Kemudian ada kasus penganiayaan yang ditangani oleh Polres. Nah, ini erat kaitan kasusnya
yang menurut masyarakat bahwa pencurian sepeda motor di tangani polsek itu pelakunya belum dilakukan penangkapan atau penahanan, kemudian sementara penganiayaan sudah dilakukan pengejaran pada hari Minggu pada hari Minggu oleh penyidik Polres Labuan Batu, yaitu TSK-nya kebetulan anggota DPR Bapak Imam Firmadi. Bapak Imam Firmadi ke sini? Enggak ikut. Nah, jadi kemudian selanjutnya dalam kondisi ini ada keresahan masyarakat di Pinang Damai dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada di media online, kemudian di media cetak, bahwa di sana banyak dijelaskan bahwa posisi awal kasus si pelaku curanmor ini bukan mencuri sepeda motor, tapi meminjam sepeda motor. Nah, ini kira-kira yang sekilas sampaikan. Tapi karena Pak Wakapolres sudah bersama kita di sini, saya memandu acara ini bukan untuk tegang tidak, hanya supaya urutannya nanti silahkan yang mewakili menyampaikan, kemudian akan ditanggapi oleh Bapak Wakapolres. Demikian kami serahkan kepada yang mewakili. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira saya punya usul kepada Bapak Kapolres, biarlah kami dulu membuat suatu acara menyampaikan pandangan-pandangan semua, nanti Bapak yang menanggapi atau kita sharing-sharing di masyarakat. Baik, kawan-kawan sekalian, para masyarakat, kita membuat acara kita kepada supaya dengan oleh Bapak kita, Bapak Kapolres. Setiap acara kita pembacaan doa oleh Bapak Imam Asad. Kedua, pembacaan surat pernyataan bersama. Ketiga, jika diperlukan, membacakan kronologis kejadian. Keempat, pernyataan rakyat yang pernah kehilangan akibat dari pelaku J. Priyono. Kelima, pernyataan harapan kepada Kapolres atau yang mewakili oleh tokoh agama, Bapak S. Papahan, Bapak Haji Sugeng Riyadi. Keenam, pernyataan oleh tokoh masyarakat oleh Bapak Tumino atau Bapak Tusiran. Ketujuh, pernyataan oleh tokoh pemuda. Itu saja cara Pak. Yang damai Kecamatan Togamba terhadap perilaku Muhammad J. Priyono dan dukungan pengungkapan fakta kebenaran hukum atas penganiayaan yang dialami oleh Muhammad J. Priyono. Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa kami selaku perwakilan masyarakat Desa Pinang Damai sesungguhnya selalu merasakan resah dengan perilaku Muhammad J. Priyono yang kerap kali jika ada kesempatan atau saat di antara masyarakat tengah menjaga harta benda melakukan pencurian. Perilaku mencuri itu tidak hanya terjadi 1-2 kali, namun telah terjadi beberapa kali. Mengapa tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian? Karena kami berpikir cukup dengan diselesaikan dengan tingkatan desa. Muhammad J. Priyono berubah dan jerah tidak melakukan pencurian kembali. Faktanya tetap saja perilaku Muhammad J. Priyono tidak berubah. Kedua, bahwa terkait dengan tindakan pencurian yang dilakukan oleh Muhammad J. Priyono pada tanggal 28 Juni 2020 di Desa Pinang Damai, untuk itu yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolsek Togamba, oleh Kepolisian Sektor Togamba berdasarkan atas laporan polisi di bawah. Ada terdapat terlampir tanggal 29 Juni 2020. Pernyataannya, mengapa tidak segera dilakukan penahanan badan kepada Muhammad J. Priyono. Ketiga, bahwa amukan massa masyarakat kepada Muhammad J. Priyono pada tanggal 29 Juni 2020 tidak lain adalah akumulasi dari kekesalan masyarakat. Seingat kami,
Yang bersangkutan juga pernah terpidana berdasarkan putusan nomor pidana ada terlampir di tanggal 8 Maret 2019 yang saat itu juga diamuk massa, namun yang bersangkutan tidak menunjukkan rasa bersalah dan terlihat biasa saja. Mungkin karena laporan polisi yang dilimpahkan ke Polres ini ada terlampir juga yang dituduhkan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Imam Pribadi sebagai anggota DPR Labuan Batu Selatan, sehingga perkara ini dibesar-besarkan. Keempat, bahwa Imam Firmadi adalah salah satu perwakilan kami di DPR Labuan Batu Selatan, dipilih berdasarkan proses demokrasi. Adapun perlakuan beberapa media massa yang terkesan tidak objektif dan melukai hati dan perasaan kami masyarakat Desa Pinang Damai, perlu kami tegaskan dalam pernyataan ini, Imam Firmadi merupakan bagian dari putra terbaik Desa Pinang Damai dan anak bangsa yang harus dilindungi hak-haknya sekalipun ia masih lelaki berusia muda. Seharusnya tidak diperlakukan sewenang-wenang, termasuk akan ditangkap seperti teroris atau gembong narkoba. Kelima, bahwa kami mendukung pihak kepolisian Resort Labuan Batu untuk mengungkapkan kebenaran terhadap perkara yang dimaksud, tidak hanya didasarkan pada isi keterangan sepihak Muhammad J. Priyono atau saksi-saksi yang belum tentu benar keterangannya, karena kami jelas mengerti apa yang sebenarnya terjadi di balik perkara ini. Meskipun tidak harus kami ungkapkan dalam pernyataan sikap ini, biarlah masyarakat sendiri yang menilai baik buruknya apa yang dialami oleh Imam Firmadi. Akhirnya harus kami sampaikan, hukum itu seharusnya dijadikan panglima di negeri ini, karena hukum itu tidak seperti politik yang dapat berjalan ke kanan dan ke kiri, tidak pasti, karena didasarkan pada kepentingan. Sebagaimana lambang Dewi Keadilan, mata ditutup, tangan kanan memegang pedang yang diturunkan ke bawah, dan tangan kiri di atas sambil memegang timbangan. Lambang tersebut bermakna seorang dewi melambangkan sosok wanita yang diketahui penuh dengan nurani atau berperasaan halus, berbeda dengan kaum laki-laki. Mata yang ditutup harus dimaknai hukum tidak membedakan siapapun yang berbuat kejahatan, dan tangan kanan memegang pedang yang diturunkan mencerminkan bahwa hukum bukanlah alat membunuh jika tidak diperlukan atau ultimum remedium saja sifatnya, dan tangan kiri di atas memegang timbangan mencerminkan hukum harus adil dan tidak berpihak, serta hukuman yang dijatuhkan haruslah seimbang dengan berat ringannya perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Keenam, bahwa kami meyakini hampir 100% dengan ditetapkannya Imam Firmadi menjadi tersangka, tujuan untuk melengsarkan proses pergantian antar waktu atau PAW akan segera terpenuhi. Boleh siapapun mengatakan kami buta terhadap hukum, tetapi bukan berarti kami tidak mampu membaca pergerakan politik ini. Ketujuh, bahwa kami memohon kepada pihak kepolisian Resort Labuan Batu, khususnya Satuan Reserse Narkotika, untuk memeriksa urin atau apapun jenisnya pemeriksaan itu terhadap Muhammad J. Priyono, karena kami menduga bersangkutan mengalami gejala ketergantungan narkotika akibat dari tidak jerahnya Pak selalu berbuat kriminal. Kedelapan, bahwa kami perlu tegaskan Muhammad J. Priyono harus segera diamankan karena perilaku dan sikapnya dalam perkara ini cukup mengganggu rasa sadar diri kami bahwa hukum itu tidak ada, tidak berpihak pada kepentingan bentuk apapun. Jika harus memilih antara tersangka atau pencuri Muhammad J. Priyono dengan Imam Firmadi selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Labusel, atau siapapun yang bermaksud untuk mengambil hak Imam Firmadi sebagai anggota DPR, tentu kami lebih memilih Imam Firmadi yang jelas-jelas membantu mengangkat harkat martabat kami masyarakat Desa Pinang Damai. Demikian surat pernyataan bersama ini kami sampaikan.
Kami berharap pihak kepolisian Resort Labuan Batu bersikap objektif dan segera mengungkap serta melakukan pemeriksaan terhadap siapapun yang terlibat dalam perkara ini tanpa pandang bulu, termasuk siapa yang sebenarnya melakukan penganiayaan atau siapa sesungguhnya yang mencabut kuku Muhammad Zebriono yang menggunakan tang, karena yang sesungguhnya terjadi tidak seperti yang digambarkan oleh beberapa media dengan cara mengarahkan kepada Imam Firmadi. Tentunya tidak elok dan tidak dapat jika kami tidak mengerti hukum ini yang mengungkapkan tentang hal sesungguhnya terjadi. Ditandatangani di Desa Pinang Damai yang memberikan pernyataan ini. Di 2020 pukul 2, rumah Bapak Boyman mertua Joko Susilo alias Joko Lembu di Dusun 2 Desa Pinang Damai Kecamatan Tugamba telah terjadi pencurian 1 unit sepeda motor merek Revo. Artinya sebelum kejadian ini Pak ya, tanggal 27. Kemudian tanggal 28 terjadi di rumah kepala desa atau Bapak Tarman, orang tua dari Imam Firmadi, terjadi pencurian 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna merah. Akibat, saya membacakan singkat-singkat saja Pak ya. Pada saat itu jam besoknya Pak, kira-kira pukul 21.50, Imam Firmadi mempunyai teman di daerah Dusun A3, Desa Air Merah, bahwa sepeda motornya ada di sebuah hotel, di Hotel Terang. Lantas ini ada hubungan dengan teman-teman Pak ya, ya kan, saya mungkin ini saya kehilangan motor seperti itu kan. Nah, lantas dipastikan apakah memang itu sepeda motornya. Coba tolonglah kirim balik fotonya di Hotel Terang itu Pak ya. Nah, pada saat itu benar itulah motornya. Lalu berikutnya Imam bersama dengan 3 orang temannya menjemput sepeda motor itu di Hotel Terang. Dia menanyakan kepada si pelaku bahwa kejadian tanggal 27 Juni itu diakui oleh Jepri bahwa dia juga lah yang mencuri kereta itu, dan kereta itu sudah kembali kepada pemiliknya yang Revo. Itulah makanya sesungguhnya sebenarnya kenapa harus dibawa pulang ke Pinang Damai, karena rentetan dari peristiwa ini ada lagi Pak, kereta Win lagi yang ditemukan Pak, yang ditinggalkan di salah satu ladang. Tapi Bapak itu tidak ikut ya akhirnya, karena kesibukan kerja pemiliknya Pak ya. Nah, kereta Win. Lalu tanggal 29 si Jepri dibawa oleh Joko ke rumah mertuanya Pak. Ini sekitar pukul 1 malam itu juga ya Pak ya kejadiannya. Jadi 28 kan ini sampai tengah malam Pak kejadian itu kan. Dibawa oleh amukan massa itu Pak. Bisa kita bayangkan bagaimana massa itu di situ minta keterangan di mana motorku, di mana ditunjukkan lah. Nah, ada niatan mau membawa ke sana, tapi karena kondisi pada saat malam itu dibayangkan itu ya syukur dia masih hidup ya. Artinya kami juga ragu dengan itu kan, dengan kondisi dia. Akhirnya hanya ditanya saja alamatnya. Besoknya lalu dijemput kereta Revo itu. Baik, baru tanggal 8 Pak. Jam 8-nya Bapak Tarman melaporkan pencurian itu Pak, ke Polsek Tugamba. Ini ada terlampir bekas laporannya Pak ya. Lalu tanggal 30 Pak, ada kesepakatan perdamaian antara Bapak Tarman selaku kepala desa, karena momen ini dari momen pencurian kan kesannya seperti itu Pak ya. Ada niatan baik dari Bapak Tarman
untuk melakukan perdamaian yang disaksikan oleh keluarga Muhammad Jeffrey, orang tuanya Pak, untuk mengobatkan Pak ya, mengobatkan semua lah. Dan di saat itu juga pihak keluarga memohon, juga perlu kita ketahui bersama Pak, ini faktanya, memohon supaya tindak pencurian, tidak pidana pencurian itu dicabut. Nah, itu ada juga Pak ya, seperti itu. Nah lalu tanggal 9 Juli tiba-tiba setelah damai tadi Pak, tanggal 9 Juli 2020 tiba-tiba saudara Jeffrey melaporkan Imam Pribadi di Polres Labuan Batu ini. Seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Kasat Intel, dalam perwira Polres, yang saya hormati Bapak-bapak, adik-adik ya, masih ada juga adik-adik ya, yang kami hormati. Pertama-tama tidak hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan hingga dapat berkumpul di sini dalam rangka audiens. Terima kasih banyak Pak. Inilah yang paling kami harapkan. Ya, pimpinan paling harap. Kami senang kalau Bapak menanyakan secara langsung. Inilah orang-orang mencirikan bahwa semakin lama masyarakat kita semakin berpendidikan yang lebih baik. Alhamdulillah, syukur waspada. Baik, permohonan maaf dari Bapak Kapolres. Seyogianya Pak Kapolres langsung mau menerima. Cuma karena semalam beliau berangkat ke Medan, jadi mohon maaf bukan nggak mau terima Bapak-bapak, tapi faktanya memang beliau lagi ke Medan, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan saat ini dalam perjalanan kembali ke Labuan Batu. Pertama Pak, terima kasih banyak nih kunjungannya ya. Kemudian masalah proses yang ditangani, yang dilaporkan intinya adalah polisi di dalam hal memproses itu ada laporan. Kalau ada laporan, kita akan melaksanakan proses penyidikannya sesuai yang ada diatur di dalam KUHP. Jadi proses itu tidak serta-merta juga polisi menyatakan orang itu bersalah. Ya. Nah, masalah laporan polisi yang berada di Togaba yang dilaporkan oleh orang tua dari Pak Imam IM itu diterima karena adalah melapor, maka diproses tindak lanjut. Kalau menurut keterangan daripada penyidik, memang kondisi korban ini dalam kondisi yang memprihatinkan waktu itu, kritis. Mungkin bapak-bapak yang berada di sana pun melihatnya. Bukan nggak mau ditahan Pak, tapi dalam kondisi kritis itu ada pertimbangan-pertimbangan hukum untuk bisa diselamatkan. Tapi proses hukum seperti bapak bilang di dalam timbangan mata dewi itu tertutup, tapi proses tidak pernah kita selama ada pengaduan, proses pasti kita laksanakan. Begitu juga yang terjadi jika ada laporan seperti yang kemarin adanya dari pihak keluarga MJ ya, Muhammad Jeffrey ya, itu membuat laporan ke Polres. Kita Polres penyidik Polres tidak pernah tidak boleh melakukan penolakan walaupun status orang itu adalah tersangka. Sama, Bapak ingat peristiwa di Polsek Percut Sekuan yang kemarin diproses, termasuk polisi yang melakukan penganiayaan pun diproses Pak. Bapak ingat kemarin begitu di media massa, media sosial, di koran, hingga mengakibatkan Kapolsek dan para penyidiknya diproses secara hukum Pak. Itu di polisi Pak. Jadi di polisi tidak ada pandang sebelah. Walaupun pelakunya itu adalah polisi, maka akan ditindak tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selama ada laporan, tapi mekanisme proses itu mengacu kepada KUHP. Ada lagi di kitab kita ini namanya Perkap 6 tahun 2019. Itulah aturan-aturan yang
yang harus dilaksanakan para penyidik kita. Masalah di belakang itu ada hal-hal politik atau apa, proses penyidikan tidak boleh diintervensi terhadap proses. Makanya di dalam proses pun tidak serta-merta. Ini harapan kita di dalam, makanya selalu diingatkan oleh Babin Kamtibmas, kalau ada suatu tindak pidana jangan kita ambil persidangan cepat, kita jadi hakim di situ. Nah ini dampaknya seperti ini Pak. Bukan hanya berlaku kepada masyarakat, tapi kepada institusi Polri. Jika anggota Polri melakukan penganiayaan, tetap akan diproses. Jadi prosesnya ini tetap berjalan. Bapak percayakan, kami tidak pernah ada yang berani intervensi Pak. Makanya tak serta-merta kita menetapkan seorang menjadi tersangka, seorang menjadi apa, ada proses yang kita jalani. Nah mengenai proses yang saat ini ditangani di Polsek, nanti kami undang kembali, kami cek sampai di mana lagi Pak. Ya, tapi Bapak percaya tidak, kalau sudah ditetapkan dia menjadi tersangka, berarti 2 alat bukti. Cukup buktinya sudah langsung ditentukan untuk jalan. Sama kalau Pak IF ini tidak cukup bukti, pasti nggak berani polisi meningkatkan menjadi tersangka. Kalau masalah solusi, ya masalah solusi apapun, polisi tidak bisa mencampurinya. Tapi nanti jika ada pertimbangan, jika ada mungkin hal-hal lain, itu nanti ada pertimbangan yang dilakukan oleh para penyidik Pak. Ya, jadi mohon maaf ini kalau mau saya jelaskan bagaimana proses penyidikan terhadap kedua belah pihak. Kalau untuk IF ada di sini, proses penyidikan bisa kita jelaskan. Tapi saya rasa pun sebagian yang menjadi pendamping beliau, lawyernya sudah menyampaikan kepada bapak-bapak bagaimana proses. Betul Pak? Belum. Mau kami jelaskan bagaimana prosedurnya? Hah? Lebih puas ya? Siapa yang apa? Ya, kebetulan siapa Mas? Hah? Weldani Pak Pahan ini yang melakukan proses penyidikan terhadap yang diduga tersangka. Gak berani kami bilang yang diduga tersangka IF. Ya, untuk itu silakan bisa. Hah? Silakan Bapak. Nama saya Muhammad Taufik. Saya jabatan saya ini adalah Wakapolres Labuan Batu. Kebetulan saya juga pernah tugas di sini Pak. Makanya Pak Wildan, Pak Sekda, banyak sebagian di sana saya banyak kenal. Tahun 2010 saya pernah tugas di sini sebagai Kasat Reskrim. Jadi dulu pernah jadi pimpinan Rorok nih. Tapi sekarang udah nggak di reskrim lagi Pak. Ini perkenalan singkat, malah tahu kita nanti di jalan-jalan ketemu. Tolong Pak, 1000 kali mohon agar Bapak menegur saya. Jangan sampai nggak ditegur Pak. Nanti ini saya ini warga termasuk warga baru tapi stok lama Pak. Ya Pak, ini perkenalan singkat saya Pak. Makasih. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku penyidik pembantu yang menangani perkaranya atas laporan Muhammad Jefriono. Adapun cerita singkatnya yang mau saya sampaikan dari awal sampai kami tetapkan si atas nama IF sebagai tersangka berawal dari adanya laporan pada tanggal 28 Juni 2020, yaitu laporan dari Muhammad Jefriono. Setelah kita terima laporannya, saya ulangi lagi, maaf, tanggal 9 Juli 2020. Pada saat itu kita masih melakukan permintaan keterangan, masih dalam tahap penyelidikan, belum langsung kita tetap langsung naikkan penyidikan. Setelah itu kita lakukan permintaan keterangan, kita lakukan gelar perkara dulu Pak, untuk menaikkan perkaranya ke sidik. Setelah kita lakukan gelar perkara yang dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim, sepakat untuk menaikkan dengan telah kita lakukan penyelidikan adanya peristiwa pidana di dalam tahap penyelidikan tersebut. Kita lakukan gelar perkara naik sidik, kemudian kita langsung lakukan pemeriksaan berbentuk berita acara pemeriksaan. Setelah kita lakukan
BAP. Sebelum ke BAP kami masih melakukan cek TKP. Cek TKP mulai dari TKP pertama yaitu di Hotel Terang, Aina Bara, di TKP kedua di Dusun Gapura, Kampung Sawah, kemudian di TKP ketiga di Barak Cemotor, sampai ke TKP terakhir di Dusun 2, Desa Binandame. Setelah kita lakukan cek TKP, kita lakukan pemeriksaan BAP tadi, Pak. Dan yang saat yang kita ketahui, Pak, di cek TKP yang kedua, yaitu di Dusun Gapura, kita ada temukan di situ barang bukti berupa satu buah gancu yang dibalut dengan karet ban dan satu buah tang. Setelah kita lakukan gelar perkara, kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi, kita kembali lagi, Pak, melakukan gelar perkara, dan di dalam gelar perkara tersebut kita temukan adanya minimal 2 alat bukti. Yang pertama, keterangan saksi, yang kedua petunjuk, yang ketiga adanya kita periksa dokter sebagai ahli di situ, Pak. Boleh kami menanyakan saksi itu? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Identitas semua termasuk tersangka kita bikin inisial. Tapi kalau untuk saksi, karena itu merupakan produk pro justia, namanya produk justia itu hukum ya. Ya. Oh, jadi dijelaskan oleh penyidik setelah beliau menerima laporan polisi, ini singkatnya ya Pak, mereka bukan langsung melakukan penyidikan, tapi melakukan penyelidikan. Setelah itu mekanisme yang ada di Perkap nomor 6 tahun 2019. Setelah dilakukan penyelidikan, setelah ada bisa ditingkatkan untuk penyidikan, maka ditingkatkan hasil dari gelar perkara semua itu Pak. Setelah digelar perkara, ditingkatkan penyidikan, seluruh alat barang bukti atau alat bukti yang untuk dikumpulkan menjadikan rangkaian menunjukkan adanya tindak pidana, maka digelarkan lagi tuh Pak. Jadi nanti 184-nya itu ya kan, mereka periksa semua saksi, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, surat, itu semua dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, barulah dilakukan gelar perkara kembali untuk bisa menetapkan apakah bisa ditetapkan jadi tersangka atau tidak. Jadi proses ini sama Pak, yang dilakukan terhadap MJ juga sama, tidak ada perbedaan karena sama Pak apa tadi Pak? Pak Ramahul sudah mengatakan hukum itu seperti di pengadilan itu matanya ditutup, dia memegang timbangan, kan itu Pak ya. Jadi semua yang jelas di dalam pelaksanaan kegiatan proses penyidikan ini Pak, tidak ada siapapun yang mengintervensi daripada kegiatan itu. Walaupun saya dengar dari tadi adanya orang-orang yang berkeinginan, mungkin Bapak bilang tadi PAW, proses penyidikan polisi tidak bisa diintervensi dengan hal tersebut. Dipaksakan mereka kalau tidak cukup 184, tidak akan berani polisi. Karena dampaknya itu akan besar pada penyidik. Akan besar. Selain mempertanggungjawabkan dia terhadap dunia, dia akan mempertanggungjawabkannya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, inilah yang mungkin sekilas bahwa sampai saat ini proses penyidikannya masih sesuai dengan standar. Kemarin pun saya tanya dengan Pak Kasat Reskrim, ya kan, kita lihat sesuai dengan Perkap 6 atau tidak. Setelah kita teliti satu persatu berkas, ya sudah sesuai dengan jalur. Karena apalagi ini menyangkut adanya salah satu tokoh masyarakat, ya. Jangan sampai nanti malah menzolimi orang itu. Kalau nggak cukup bukti, dipaksakan ada intervensi dari, wah itu akan membahayakan institusi Polri sendiri. Ya. Hari Minggu dilakukan penangkapan. Ya kan? Hari Minggu sore Dilakukan penangkapan. mau dilakukan penangkapan.
Ah, Nah, dan bagaimana ini prosesnya seperti itu, Pak? Itu Ya. yang hal yang perlu juga kami pertanyakan, Pak. baik. Proses untuk melakukan penangkapan itu Pak, itu memang wewenang penyidik. Jadi saya pun juga kalau saya bilang, jangan ditangkap, nggak bisa juga. Tapi prosedur yang dilakukan mereka ini sesuai dengan Perkap 6 tahun 2019 Pak. Nanti kalau misalnya ini mohon maaf jangan salah persepsi Bapak mengisi polisi, tidak. Jika dalam gerakan yang dilakukan oleh penyidik terjadi penyimpangan, ada dua alternatif yang dilakukan. Ada dua alternatif. Di sini ada pengacara Pak. Tidak ada, Pak. Maksud saya kalau nanti saya sampaikan, tapi mungkin lebih baik kuasa hukum atau pengacara ada tenis bagaimana kalau jika penyimpangan dilakukan oleh penyidik, kita persilahkan ya Pak ya. Jadi masalah penangkapan saya nggak berani intervensi penyidik, walaupun saya Wakapolres, saya nggak berani penyidik mengintervensi penyidik, sama saya minta dicopot jabatan saya Pak, dan nggak boleh. Walaupun Kapolres tidak boleh juga mengintervensi. Cuma nanti akan kami pertanyakan kepada penyidik, ya. Kalau jika ada keluhan Bapak, kami akan pertanyakan, ya. Kami akan pertanyakan. Nanti boleh, tapi saya minta supaya tidak salah persepsi keseluruhannya. Makanya saya minta nanti adalah ahli yang mengerti hukum yang Bapak percaya untuk langsung menanyakan kenapa poin-poin itu bisa dilakukan penangkapan itu. Karena nanti kalau saya sampaikan, saya takut beda persepsi. Oh ini Bapak ini menunjukkan kepuasan yang bukan. Jadi kesan kami, Pak, kesan kami ini seperti pasakan. Nah itu, makanya saya bilang supaya jangan salah persepsi. Maka kita minta kalau boleh, mungkin ada kuasa hukum yang dari Pak IM untuk bisa beraudensi, Bapak dampingi pun boleh, supaya dia bisa menjelaskan kepada Bapak-Bapak begini loh, karena dia mengerti. Takut kita nanti Bapak, kami jelaskan ini arogan kali polisi. Kenapa arogan? Kami nggak paham itu. Apa maksudnya Perkap 6 tahun 2019? Apa itu KUHAP? Nanti kalau saya jelaskan, Bapak arogansi nampak jadi kepada pihak penyidik. Itu yang saya takutkan. Makanya nanti siapa perwakilan boleh 5, 6, tapi ada lawyer atau kuasa hukum atau pengacara yang mendamping Bapak biar diberi penjelasan kepada lawyer atau kuasa hukum Pak, supaya sama-sama senang, Bapak-bapak juga tidak berprasangka buruk kepada proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya Pak ya, Pak. Sedikit juga. Boleh Pak? Nah, ini kita sharing ya, Pak. Ya, boleh. Jadi ada sesuatu hal yang mengganjal, Pak. Ini proses hampir massa. Atas pertanyaan kami, mengapa jadi imam yang tidak ditangkap? Ini poin tadi Pak ya. Dalam apa itu tadi juga sudah saya utarakan. Ini karena anggota dewan saja nih Pak. Iya. Makanya kasus ini sepertinya kesannya dipolitisiri. Iya. Kami tidak bodoh Pak, masyarakat ini tidak bodoh. Iya, betul. Itu pilihan kami Pak. Betul. Jadi kami berharap kepada Bapak sekali lagi, mungkin nanti Bapak-Bapak yang lain juga boleh bicara ya, supaya ini benar-benar Pak. Ini angkutan massa, boleh silakan periksa semua masyarakat di Desa Penanggaya. Siapa yang melakukan itu silakan. Iya. Dan itu kami terbuka dengan hal ini. Silakan datang ke desa kami bahwa itu sesungguhnya angkutan massa. Boleh. Itu fakta sesungguhnya. Boleh, Pak Bapak. Akan Saya boleh tanggapi. Saya takut bukan apa-apa. Kalau itu merupakan amukan massa, kalau Bapak bilang gitu, ya rugi nanti massa itu sendiri, Pak. Saya maaf, jangan Bapak salah. Ini saya sebagai sahabat Bapak-Bapak. Kenapa? Di mata hukum Bapak tadi bilang sama kita di muka. Siapapun yang melakukan penganiayaan, walaupun itu adalah pelaku tindak pidana, kalau dianya baik dilakukan oleh polisi maupun yang dilakukan oleh masyarakat, selama orang itu, apalagi kalau nyawanya sampai hilang atau dia luka parah, ya, atau ada keberatan dari pihak-pihak dari keluarga si tersangka,
Itu siapapun orang itu, walaupun dia pelaku kejahatan, kalau dianiaya pasti diproses secara hukum. Jadi kalau ada bilang saya melakukan, saya takut, kenapa Pak? Kalau kami kan hanya menyajikan, mohon maaf nih, penyidik ini hanya menyajikan. Ini kalau ada pengakuan dari yang bersangkutan si melakukan penganiayaan, nggak ada ngomong. Tapi saya hanya mengingatkan juga sebagai sahabat, jangan sampai nanti itu merugikan orang sendiri hanya untuk melindungi apa siapa. Itu yang kita takut, Pak. Justru kami Pak berbicara fakta. Ini Iya. logikanya si Jeffrey ini Pak, masyarakat sudah kesal Iya. dengan beliau. Saya berterima terima kasih banyak ya Pak. Tertangkap dia minimal mengurangi terjadinya pencurian sepeda motor. Bahkan tetap proses. Kan saya bilang kemarin itu dalam kondisi Bapak bilang sendiri dalam kondisi kritis. Maka proses penyidikan yang dilakukan itu ada riskan juga. Nih saya buka rahasia sebenarnya, kalau boleh saya buka rahasia. Kondisi orang kritis kita nggak tahu kondisinya, apakah dia bakal sehat atau dia meninggal dunia. Kalau pada saat itu ditetapkan tersangka, dianggap mati. Kalau meninggal dunia maka berimbas, tapi tetap bisa kita jadikan dia tersangka. Apakah bisa kita lakukan penahanan dengan status dibantarkan? Itu proses yang dilakukan oleh penyidik itu harus dia pintar penyidik itu. Jangan nanti ditetapkan tersangka langsung dilakukan penahanan, langsung dibantarkan, tiba-tiba di tengah jalan 2 hari kemudian tewas. Maka yang jadi proses di situ adalah si penyidiknya. Karena ada yang meninggal dunia, maka proses itu beralih si penyidik menjadi pelanggaran kode etik, walaupun dia nggak bisa dipidana, tapi pelanggaran kode etik kan ada ya Pak. Ya Pak, biar kita pahami sebenarnya ini nggak perlu, karena situasi kondisi si tersangka ya Bapak sendiri tadi dijelaskan dalam keadaan kritis, itu ditakuti maka tidak dilakukan penahanan oleh pihak penyidik. Kalau menurut tanggapan saya dan cerita Bapak, ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti akan saya panggil. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kalau yang pelaku pencurian sepeda motor tidak dilakukan penahanan? Kan ya. Tapi saya sebagai mantan penyidik, saya lebih kurang 24 tahun saya sebagai penyidik di Reskrim. Jadi saya juga bekas jumper sama macam ini. Jadi tukang jumper juga kalau lihat kondisi orang mau tewas, kalau saya tetapkan dia tersangka dalam status dibantarkan maksudnya penahanannya itu tetap dilakukan, tapi tidak dia berada di rumah sakit. Ya, itu yang ditakuti. Begitu tewas, kondisinya siapa orang ini? Statusnya tahanan, tapi yang dibantarkan. Penyidiknya itu goblok berarti. Meninggal dunia jadi masalah bagi penyidiknya. Gitu loh Pak. Inilah mungkin, tapi saya nanti pastinya saya akan tanyakan dengan penyidik Pak. Ya Pak ya. Ada. Setelah disidik dilakukan penyelidikan dulu, setelah digelar perkara bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, makanya hasil gelar perkara itu menentukan Pak. Jadi yang ingin kami tanya ini Pak, berarti dalam posisi ini status Bapak IM itu sudah tersangka. Sudah tersangka. Saya tanya, sudah jadi tersangka. Sudah jadi tersangka. Kalau orang ditetapkan, saya jelaskan lagi, kalau orang ditetapkan jadi tersangka, maka ada 2 alat bukti yang sudah ditemukan, maka bisa ditetapkan Pak. Gitu loh Pak. Ini lebih dari 2 alat bukti ya. Karena mengacu 184 itu, ya ini saya nggak baca, keterangan saksi, keterangan ahli, saksi, petunjuk dengan surat. Jadi keterangan terdakwa 1 lagi ya. Jadi ini yang 5 inilah sebagai pedoman penyidik untuk bisa menetapkan orang menjadi tersangka. Aku udah lupa juga karena Iya Pak, jadi harapan kami gini lah Pak, kalau boleh ya, pas yang saudara Minggu sampaikan tadi, ya hukum itu jurdil dan jujur dan adil, dan sesuai dengan timbangan hukum itu kami mohon Jeffrey juga harus diamankan juga. Itu keresahan masyarakat Pak ya. pasti Pak. Saya itu yang kami lakukan Pak.
makin penting kalau saudara itu nanti di sana. Jadi kita juga untuk menghindarkan ini Pak, jangan sampai masyarakat bertindak langsung menghabisi nanti, karena amarah masyarakat ini sampai saat ini masih marah, masih panas begitu loh Pak. Terima kasih Pak. Wah, makasih banyak. Bapak mengingatkan kami, terima kasih. Saya hari ini juga harus mengingatkan Kapolsek kalau kondisi jadinya kemarin. Nah, nanti kita perintahkan, kita cek ulang lagi penyidiknya. Silakan dari ini ahli hukum dari Weststream Pak. Memang sudah semua disampaikan, tapi ya tambah sedikit sesuai dengan pengetahuan kita terhadap perkara ini. Langsung aja komandan. Ya, betul. Jadi kenalkan dulu, ini Pak Lubis. Ramli Ramli Siregar. Ramli Siregar, jabatan Korbintu, fungsionalnya kuasa hukum Polres Lebak Batu. Jadi benar seperti yang telah disampaikan penyidik pembantu. Dan jangan sanksi Bapak walaupun muda, ya sudah berpengalaman dan tetap kami bimbing. Itu tim yang menangani, bukan satu orang. Nah ini pun termasuk ekstra. Antara ini ada kira-kira atensi melihat gejolak di masyarakat. Kami secara spesifik mengasistensi perkara ini agar jangan terjadi di luar peraturan yang berlaku. Nah, setelah ditetapkan tersangka, apa langkah berikutnya? Melakukan upaya paksa, namun tidak terlaksana oleh karena sesuatu hal. Nah, saran kami kepada orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, penyidik itu diatur undang-undang dapat melakukan penangkapan. Seandainya di lapangan ada yang menghalang-halangi, ada juga konsekuensinya. Itu satu. Artinya jangan gara-gara perkara ini banyak kita dirugikan. Kalau kami, apapun ceritanya, hukum harus ditegakkan. Itulah prinsip seorang penyidik. Nah, jika memang ada hal-hal yang tidak sependapat terhadap penetapan si IF tadi sebagai tersangka, ada mekanismenya. Itu paham pengacaranya. Pengacaranya ada 4 kok. Dari Jakarta lagi sebagian. Ada mekanismenya untuk menguji apakah pendapat kami bahwa telah ditemukan bukti yang cukup atau minimal 2 alat bukti dalam perkara ini untuk penetapan di IF tadi menjadi tersangka. Diuji di pra-peradilan untuk penetapan tersangka. Kalau tidak memang sah, bukan 1-2 kami kalah di pra-peradilan. Nyatanya belum sempurna penetapan tersangka kami itu. Nah, itu upaya hukum. Kalau proses hukum dilawan dengan upaya hukum, ada mekanismenya. Jadi ada 4 orang sementara ini kami tetap sebagai tersangka. Tidak tertutup kemungkinan kalau memang ada hal-hal yang lain lagi nanti dari yang keempat ini bisa jadi berkembang. Nah, itu harapan kami. Nanti apabila penyidik Polres Labuhan Batu melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para pelaku, mohon kerjasama. Karena ada konsekuensi apabila melawan petugas. Itu diatur di KUHP di 2/2012. Jadi mohonlah kerjasamanya. Jangan gara-gara persoalan yang begini, kondisi keamanan yang sudah kondusif, kita rusak. Padahal ini adalah resmi penegakan hukum. Nah, informasi masalah Jeffrey dari tadi sudah saya hubungi. Tanggal 16 Juli berkas perkara telah dilimpahkan ke JPU. Hari ini dikembalikan P19. Ada yang kurang. Akar permasalahan di sini Pak, kok pencurian kok ini gitu. Ya. Nah, kenapa tidak dilakukan penahanan terhadap Jeffriono pada saat kejadian kondisinya sama-sama kita ketahui kritis? Nah, tidaklah mungkin polisi melakukan penahanan terhadap orang yang kritis. Nah, didorong oleh karena pertimbangan oleh karena adanya perdamaian korban dengan pelaku, maka tidak ada penahanan mengingat kondisinya pun kritis. Bukan Pak, bukan dengan pelaku Pak. Artinya perdamaian itu Pak Tarman menyikapi sebagai kepala desa. Iya. Ketepatan memang karena prosesnya seperti itu kan. Iya. Unit kereta dia kan. Iya. Ini kan ada rentetan yang lain Pak. Ini
Akibat kan sekarang gini Pak, kalau saya tidak mengerti tentang bagaimana begini ya, singkatnya. Saya hanya soal diskusi aja, bercerita kami Iya. masyarakat. Fakta sesungguhnya yang terjadi di masyarakat Pak. Jadi mengapa dibawa ke Pinang Damai si Jeffrey ini pada saat keretanya ditemukan di sana? Karena ada temuan lagi kereta masyarakat itu Pak. Yang korban kecurian air tadi. Iya Pak. Iya. Jadi pengakuan ini artinya bagi kami ini, kami tidak terima. Ini proses ini sebenarnya awalnya pencurian terjadi Pak. Kok tiba-tiba ini sepertinya kesan kami Pak, kami tidak bodoh-bodoh amat Pak. Yang jelas kami masyarakat Pinang Damai resah seperti ini Pak, dan ini sebenarnya kriminalisasi terhadap imam. Seperti dipaksakan sekali Pak, ada kepentingan tertentu. Itu yang kami bayangkan Pak. Dan kami yakin, walaupun Bapak katakan jangan pernah menghalangi kami masyarakat tidak bodoh-bodoh amat, kami tetap kawal ini terus Pak. Proses ini silakan dulu satu persatu, maka kami minta audiensi ini supaya jelas-jelas benar-benar didudukan perkara itu sebaik-baik mungkin Pak. Bagi mata kami mungkin masyarakat Pak, si pelaku pencurian masih berkeliaran, tiba-tiba memaksakan seperti ini pandangan awam kami Pak. Ini pemandangan awam kami. Jadi kesan di publik sepertinya ini pemaksaan. Iya. Saya jawab dulu Pak, kami dari tadi pemaksaan. Iya. Pak, gini Pak. Terima kasih Pak. Jadi nanti Pak saya cek ulang lagi. Kok bisa lepas dan mengajukan pengaduan kembali, Ya. bahkan langsung ke tingkatan Kapolresnya. Jadi di sini kami yang kurang paham bagaimana hukum ini. Jadi kami selaku tokoh agama Pak sangat menginginkan hukum itu adil gitu. Ya. Walaupun kami kurang tahu dan kurang mengerti bagaimana proses hukum itu perlakuannya adil. Tapi kami sesuai dengan fakta-fakta yang ada di desa kami itu Pak, ya kami juga nggak terima tentang pemaksaan, tentang penangkapan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu malam itu Pak. Kebetulan kan hari Minggu itu semua masyarakat ada di tempat. Ya yang jelasnya masyarakat tetap membela kebenaran, karena menurut kami kalau dewan kami itu ditangkap tanpa pemberitahuan, tanpa apa-apa kepada publik, karena yang menjebloskan dia juga kami tahu media massa atau publik yang lain gitu Pak. Jadi harapan kami Pak, tolonglah ditingkatkan itu penerapan hukum yang adil itu dengan kerjasama yang baik. Kami masyarakat merasa terlindungi dan teranyomi dari segala tindakan kriminal. Itu harapan kami Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Sugeng, Perlu saya tanggapi dulu. sekalian aja. Karena sama, tadi juga saya bilang dari awal tadi. Sekalian saja Pak tadi Pak. Oh iya. Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakapolres Labuan Batu yang saya hormati, Terima kasih. perkenalkan nama saya Sugeng Riyadi, mewakili tokoh agama dari Desa Pinang Damai. Kami Pak sangat resah atas kelakuan saudara Jeffrey di desa kami Pak. Bukan cuma sekali ini Pak dia melakukan pencurian, tapi berkali-kali Pak. Bahkan sudah diadakan perdamaian di desa kami atas kelakuan saudara Jeffrey. Pak, kami mohon Pak kepada Bapak selaku penegak hukum, saudara Jeffrey itu jelas-jelas pencuri Pak. Tolong ditangkap Pak. Sekarang dia sudah sehat Pak, sudah bisa berkeliaran katanya. Jadi saya mohon Pak, lakukanlah tindakan hukum terhadapnya Pak. Dan kami mohon juga Pak kepada Bapak tentang saudara Imam Firmadi Pak. Beliau adalah anggota dewan yang sangat kami banggakan Pak di desa kami. Kami harap proses hukum nantinya bisalah ditegakkan terhadap saudara Imam sebagai wakil dari desa kami Pak. Kami sangat bangga atas saudara Imam sebagai dewan di desa kami Pak. Saya rasa sedemikian Pak yang saya
dapat sampaikan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, perkenalkan nama saya Bumino, sebagai warga atau masyarakat Desa Pinang Damai, ataupun kalau masyarakat Pinang kayak saya itu tokoh masyarakat. Jadi pertama sekali yang kami hormati Bapak Wakapolres dan juga kepada seluruh para staf-stafnya. Jadi langsung saja Pak, di sini kami selaku warga Pinang Damai selama ini cukup diresahkan dengan warga kami juga, yaitu yang bernama Muhammad Jibriono, yang seringkali melakukan pencurian di desa kami, di rumah-rumah warga ataupun di kebun-kebun warga. Dan ini bukan cuma sepeda motor aja dicuri, apa yang nampak Ahmadiyah yang silap oleh warga, baik itu kelapa sawit maupun engkel dan segala macam, HP, sepeda motor, uang, pokoknya berpuluh-puluh kali Pak terjadi pencurian si Jebri ini di desa kami. Dan kejadian itu ya sebetulnya kami warga, namanya pun Pinang Damai, berusaha untuk damai Pak, berusaha untuk damai agar sadar lah kita ini tidak seringkali mencuri. Namun kejadiannya memang dasar dia itu bandel, dia itu kebal, maka berkali-kali dan terus-menerus meneror masyarakat Pinang Damai dengan pencurian-pencurian berikutnya. Dan terjadi yang terakhir itu pencurian sepeda motor Bapak Kades kami itu Bapak Tarman. Itulah yang sampai sekarang jadi persoalannya. Itu yang mengkagetkan kami, yang mengejutkan kami. Tadinya si Jibriono ini menjadi tersangka pencurian. Itulah terkejut kami sebagai warga Pinang Damai. Di balik kut, maka yang kecurian ini menjadi tersangka. Ini yang kami kagetkan, yang kami kecewakan. Maka untuk itu ya kami mohon kepada Bapak-bapak yang memproses sebagai yang punya hukum, kami sebagai warga yang buta hukum. Yang pertama kami melihat hanya dengan mata kepala kami yang jelas tidak bisa ketahui. Maka proseslah ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami nyatakan si Jebri ini memang benar-benar penjahat, benar-benar pencuri. Maka inilah proses dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Dan yang saya kecewakan di sini si saudara kami MJ sebagai anggota dewan, Imam Firmadi. Ya di situ diterangkan tadi oleh bapak-bapak yang lain bahwasanya benar dia itu tersangka. Yang saya dengar, yang saya ketahui, ya imam ini tidak melakukan apa-apa. Ya barang bukti si Ganco sama Tang tadi, ya mungkin bukan dia yang melakukan. Itu yang saya ketahui. Tapi itu ya bapak lah sebagai penyidik. Nah, disinilah yang sebenar-benarnya. Jangan cuma satu kesaksian. Nah, bila perlu banyak-banyak bertanya kepada warga Pinang Damai, dengan tiap rumah ke rumah ditanyai yang lebih jelas. Jangan hanya satu kesaksian saja itu dipercayai. Ya kami mohon, selidikilah ataupun sidik dengan sebenar-benarnya. Pemuda Pinang Damai, mewakili warga masyarakat Pinang Damai. Nah, di sini saya ingin menyampaikan dan ingin membenarkan. Yang pertama, saya hormati Bapak Muhammad Taufik, Polres Labuan Selatan. Polres Labuan Batu. Kata Polres Labuan Batu Selatan juga saya jadi Bapak Polres di sana. Oke. Jadi saya ingin membenarkan, dan saya pernah menjadi korban atas kejahatan
Muhammad Jepri Yono. Dan saya pernah membuat surat perjanjian yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Jepri, tempat tanggal lahir Pinang Damai 27/11/1999, alamat Pinang Damai. Kasusnya dia pernah mencuri celana saya, Pak. Celana saya yang ke-7 kalinya baru ketahuan. Baju, dompet, pernah saya jadi korban. Ada laporan polisi, Pak? Ini berdamai aja. Di sini tidak akan mengulangi lagi perbuatan mengambil barang milik orang lain yang bukan hak milik saya. Apabila di kemudian hari saya mengulangi perbuatan tersebut, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai dengan perundang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, ini bertanda tangan Muhammad Jepri, Pak. Ya, saksi pun ada juga ini saksi. Tanggalnya tanggal 22 bulan 12 2019. Sebulan ini, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih. Bapak juga korban, ya kan? Nah, nanti ini kasih apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putrianto, warga Dusun 2 Desa Pinang Damai. Di sini, Pak, saya hanya ingin membacakan putusan perkara nomor 42 Pit-C garing 2019 garing Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa nama lengkap Muhammad Jepri Yono alias Jepri, tempat lahir Pinang Damai tanggal 27 November 1999, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara, tempat tinggal Desa Pinang Damai, Kecamatan Turgamba, agama Islam, pekerjaan mocok-mocok. Susunan persidangan: yang pertama Dharma P. Simbolon SH sebagai hakim, yang kedua Sumardi sebagai panitera pengganti. Hakim membacakan dakwaan dan sangkaan yang dikenakan kepada para terdakwa oleh kepolisian. A. Terdakwa mengakui dakwaan atau sangkaan yang dikenakan kepadanya. B. Keterangan saksi Putrianto, saksi Hadi Susanto yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan berita acara di penyidik. C. Keterangan terdakwa Muhammad Jepri Yono alias Jepri yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui perbuatannya. D. Barang bukti berupa satu bilah egrek bergagang fiber dengan ukuran lebih kurang 12 meter. Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. Putusan: demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Muhammad Jepri Yono alias Jepri. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan ke persidangan, hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan itu semua Pak, dikasih. Termasuk yang putusan pengadilan ya? Sudah, Pak. Sudah. Tanda tangan masyarakat semua, Pak.